Salam jumpa kembali di Percikan Sabda edisi hari Minggu biasa yang ke-32 6 November 2022. Salam dalam kasih Tuhan dan damai sejahtera bagi Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah Injil hari ini kita melihat ada percakapan atau dialog yang dilakukan oleh orang-orang Saduki dengan Yesus perihal kehidupan setelah kematian. Dialog yang terjadi tentu muncul atas dasar dan juga rasa ingin tahu orang-orang Saduki, dan di dalamnya terselubung maksud ganda untuk menjebak dan mencobai Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Saduki adalah mereka yang tidak mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian atau tidak percaya akan kehidupan abadi. Bagi mereka, hidup hanyalah sekali saja di dunia, dan lepas dari itu, orang mesti berjuang mengejar kebahagiaan selama ia hidup di dunia. Oleh karena itu, keyakinan mereka ini seakan diamini sebagai sebuah kebenaran yang tentu dalam faktanya bukanlah suatu keyakinan yang tunggal dan universal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Injil kita melihat bahwa orang Saduki mencoba Yesus dengan menyajikan kisah tentang 7 bersaudara yang berturut-turut menikahi satu perempuan yang sama lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Dan selanjutnya mereka mengajukan pertanyaan, siapakah di antara 7 bersaudara itu yang menjadi suami wanita itu pada hari kebangkitan, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Terhadap pertanyaan tersebut, Yesus memberikan jawaban sebagai berikut. Pertama, di akhirat nanti orang tidak kawin dan dikawinkan. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Kedua, di hadapan para ahli Taurat, Yesus menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Sama saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kematian adalah satu konsekuensi mutlak yang mesti diterima oleh semua makhluk yang merasakan kehidupan. Dengan kata lain, semua yang hidup pasti mengalami kematian. Hidup adalah suatu saat jaga, menanti, masuk dalam undangan perjamuan surgawi yang mesti dijaga, dipelihara, dan dijalani dengan bijaksana. Kematian menjadi seperti acara rutinitas harian yang terus berlanjut. Manusia tidak bisa mengelak dari yang namanya kematian. Kematian tidak mengenal kompromi dan usia. Siapa saja bisa mati, kapanpun dan dimanapun. Tugas kita hanyalah bersiap-siap menyambut hari-hari kematian kita dengan sesuatu yang baik. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menegaskan kepada para pengikutnya adanya kebangkitan setelah kematian.
sehingga mereka tidak usah bimbang lagi atas kebangkitan. Hidup kebangkitan berbeda dengan hidup di dunia. Manusia yang telah dibangkitkan tidak akan mati lagi. Maka tidak perlu ada jaminan kelangsungan umat manusia seperti di dunia. Allah tidak membiarkan hubungannya dengan manusia terputuskan oleh kematian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai pengikut-pengikutnya, kita mesti yakin dan percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kematian akan ada kehidupan abadi di dalam Tuhan. Kita mati secara fisik, namun kita hidup di dalam roh Tuhan sendiri. Dari firman Tuhan hari ini, mari kita belajar beberapa poin berikut ini. Pertama, kita mesti membangun rasa percaya yang utuh dalam iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut dan kematian. Kedua, beriman kepada Tuhan mesti sepenuh hati, bukan setengah atau sebagian. Karena itu belajarlah untuk setia kepadanya dan mengkonkretkan iman dan kesetiaan kita itu melalui perbuatan baik yang nyata di tengah kehidupan sosial. Jangan beriman sebatas di KTP, di SIM, di kartu keluarga, dan lain-lain. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak meminta itu semua. Yang Ia butuhkan adalah pertanggungjawaban iman kita melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Iman yang dipertanggungjawabkan adalah iman yang bersifat personal dan bukan komunal. Ketiga, menabunglah sebanyak mungkin kebaikan selama hidup di dunia. Utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan yang menjadi kehendak dunia. Paulus mengingatkan dan menasihati kita sekalian bahwa kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga untuk Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita sekalian agar mengutamakan lebih dahulu apa yang menjadi kehendak-Nya di samping urusan-urusan dunia. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Keempat, belajar menerima apapun yang ada dengan rasa syukur. Hal baik seperti potensi, bakat, dan talenta yang dimiliki mesti ditumbuh kembangkan dan jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun ketika kita senantiasa berbagi. Dengannya kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Kelima, tumbuhkan dalam diri kepekaan hati dan juga kepekaan rasa untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dan melihat Dia dalam diri sesama yang ada di sekitar kehidupan kita. Bahwa persoalan demi persoalan pasti akan terjadi, tapi ketika kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup, maka kita akan menemukan jalan keluarnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kematian itu bukan soal fisik saja, tetapi lebih dari itu, hal-hal baik yang kita miliki, yang seyogyanya mesti kita konkretkan di dalam hidup, nyatanya tidak kita wujudkan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh-Nya, perbanyaklah kebaikan dan lipat gandakanlah kasih Tuhan bagi sesama. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.